ke akun Real, klik link di description box sekarang. Ini 16 Desember 2024, balik dengan pembahasan di XAUUSD. Kita seperti biasa teman-teman ya, kita akan bahas di Saxo untuk pembentukannya dia dalam momentum daily-nya dia sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, ini kemarin yang ketika kita fokus for buying, ini mulai dari Senin minggu lalu ya, sampai dari Rabu. Kenapa kita fokus on buying? Karena dia berhasil breakout untuk minor downtrendnya. Dia kan teman-teman bisa perhatikan low, high, lower low, lower high, tapi akhirnya dia berhasil break. Di sini teman-teman perhatikan berhasil break dan membentuk yang namanya equal high karena sama-sama tingginya. Belum berhasil untuk lanjut bullish, tapi tetap adanya pembentukan seperti ini menunjukkan buyernya mulai bergerak, sebab sebelumnya ada base yang menahan. Sekarang what happened? Ya, apa yang terjadi? Menurut saya untuk pandangan sekarang adalah dia perlu untuk rebound yang signifikan kembali dari area ini, sebab ini kan area trend line-nya. Dia down trend line, big potential dia nge-retest, dan di sini dia nge-retest. Harapan kita adalah dia berhasil rebound. Kenapa dia perlu rebound? Satu, karena ini adalah salah satu area yang menarik untuk rebound. Dia retest kembali di area order blocknya. Ini adalah area order block yang sudah terbentuk lama, dan ketika dia berhasil untuk retest dan rebound, ini akan menjadi salah satu rebound yang signifikan secara teknikal ya. Jadi secara teknikal ini adalah rebound yang kuat. Dia nge-retest, retouch kembali untuk area order block. Hopefully dia bisa melanjutkan penguatannya ke atas. Namun seandainya dia hari ini close bearish, artinya dia close dengan candlestick daily-nya yang juga merah, maka dia akan kembali masuk untuk bergerak lambat lagi karena ini sudah ada pembentukan base. Menurut saya di minggu ini kita bisa ngeliat perubahan-perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena memang newsnya banyak teman-teman. Di sini teman-teman lihat retail sales itu 17 Desember. Lalu ada Federal Interest Rate Decision ini 19 Desember dini hari ya, dini hari. Lalu GDP growth rate quarter on quarter final, dan core PCE price index, personal income juga. Di sini banyak banget news minggu ini akan sangat amat signifikan. Bahkan di malam hari ini pun akan ada news yaitu PMI. Jadi kita akan lihat what will happen to XAUUSD. Kalau memang historinya adalah bullish every time dia di bulan Desember dan juga Januari, maka let's see apakah memang datanya akan mengamini. Walaupun jika nanti memang suku bunga diturunkan, XAUUSD ini punya potensial yang baik untuk melanjutkan bullish momentumnya dia. So, kita lihat aja bagaimana pergerakannya. Saat ini kita tahu dia nge-retest dan harapan kita adalah dia bisa rebound. Bagi para buyer ini harapan kalian yang paling terbaik sekarang. Now, kita balik dari Saxo, kita ngomongin di H4-nya, di H4. Nah, kalau kita ngeliatin di H4 ini teman-teman bisa perhatikan memang ketahan di area yang sama. Ini kan lebih detail ya. Jadi dia ketahan di equal high yang sama. Ini base yang tadi saya sampaikan. Dia up, dropping. Di sini mulai kelihatan adanya yang menahan. Kenapa saya bilang adanya yang menahan? Karena sebelumnya teman-teman bisa perhatikan 1, 2, 3, 4 candlestick untuk momentum H4-nya strong dropping. Dan ini terjadi dari semenjak hari Jumat jam 1 sampai malam harinya. Ya, kalau misalnya kita ngitung dari paling atas ini dari Kamis sore 1, 2, 3 rebound sedikit 4, 5, 6, 7. Jadi dropping really strong, dan yang kita harapkan adalah dia bisa rebound karena disitulah nafasnya bagi para buyernya. Ya bagi para seller sebenarnya susah gampang juga. Kenapa? Karena masih agak-agak jauh teman-teman untuk area-area sell yang bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang kita tahu di hari test base, if dia strong, dia akan melanjutkan penguatannya. Now kita bahas di H1 beberapa level yang bisa kita manfaatkan untuk kita tradingkan. Saya akan hapus beberapa area yang menurut saya irrelevant untuk saat ini. Ya, untuk membantu teman-teman juga biar nggak gitu pusing lah ya. Oh ini saya harus gini, oh ini saya harus begitu. Nah ini saya akan hapus. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada penguatan yang signifikan. Maksudnya apa? Penguatan yang signifikan ketika dia berhasil drop di bawah sini. Jadi dia drop lalu mulai tertahan, mulai berupaya untuk bisa bullish kembali. If I take for Fibo retracement ini dari swing high menuju swing low di bawah sini, maka 618-nya itu dekat banget sama this zone 2673, 2672, 2671, this one.
Yang mana ini juga area yang menarik karena dia satu bullish momentum yang dihajar 1 jam kemudiannya dengan satu bearish momentum, which is ngedeny bullishnya ini. Dan 79-nya di 2682. Ini salah satu area, ya beberapa area yang menarik lah untuk kita perhatikan. Dua area ini dulu sebagai area sell paling dekat in my honest opinion, dalam pandangan saya. Nah, kita taruh 26, ini 2674, ini 2672 harusnya, 2672. Ini sebagai patokan dulu aja teman-teman sekalian. Ini saya tarik di atas ini 2682, 268, ini 2685 sebagai patokan saja. Ini patokan awal kita karena tarikannya tadi dari Fibo 61 sama Fibo 786 atau 79 ya kalau saya bisa buletin. Nah, untuk sekarang teman-teman perhatikan dia tertahan. Ini salah satu area zone atau zone yang menarik ya, 2648 ini. Karena base minor berhasil bullish. Saat ini dia juga ketahan dalam zona tersebut, berhasil bullish. Ini area kemarin yang saya patok juga 2654, which is ini salah satu area yang dia break, teman-teman bisa perhatikan. Area yang dia break ya, 2654. Jadi saya hapus dulu aja. Kita lihat 2648 sama 2636. Ini teman-teman lihat di bawah sini ada area, ini 2636. Ini saya taruh sampai 2638 biar gampang. Jadi ini adalah salah satu base yang belum dimakan ya. Salah satu base yang belum dimakan sama gold. Oke, now kita bahas dalam pembentukan yang terjadi. Teman-teman lihat dia dropping, ketahan, mulai bullish. Di sini sebenarnya kalau kita ngomongin secara momentum, ya kita tahu bahwa momentumnya tentu adalah momentum bearish. Kenapa saya bilang momentum bearish? Ya karena teman-teman hitung sendiri bagaimana penurunan yang sangat amat signifikan dari this level 2727 ini, 2726 sampai dia drop ke 2653. Kalau misalnya dia drop signifikan lagi, almost bisa ke 1000 pips penurunannya dia sendiri aja. Jadi itu yang patut untuk diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jangan sampai terlena, jangan sampai teman-teman tidak memperhatikan hal tersebut. Jadi sell masih ada, walaupun menurut saya dia ini nge-retest dan big potential bisa rebound kembali. Untuk buy, nah pertanyaannya adalah di mana saya bisa nge-buy. Pertama, kalau misalnya kita ubah this one menjadi garis, kalian akan melihat di sini level ada support 2647 paling bawah. Jadi kalau misalnya kalian lihat 2647, 2648 dan 2649 ini kan area-area di atasnya. Ya, area-area di atasnya yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi hasilnya in my honest opinion buy paling dekat, ya paling dekat adalah 2648 sampai 2646, which is 47 kan di pertengahan, 2648, 2646. As long as 2648 nya nggak di breakout, simple. Hanya itu aja. Ini buy paling dekat saya. Lalu next buy-nya tentu di sini teman-teman 3836 dan nanti masuk di 2826. Jadi beberapa level yang lebih bawah lagi. 3836, 2826. Itu adalah beberapa area yang bisa dimanfaatkan untuk buy. Jadi 1, 2 dan area nanti di bawah sini. Ini kan beberapa kali kita nunggu ya. Misalnya kita lihat di H4, ini salah satu area yang cukup menarik juga teman-teman untuk kita menunggu apakah dia akan retest area tersebut atau enggak. Ini di H4-nya ya. Untuk area sell teman-teman sendiri juga bisa perhatikan. Paling dekat tentu ada di 7274. Jadi ketika nanti dari rebound kembali 7274 dan 8582. Jadi ini dua-duanya high risk. Sekarang karena ini market geraknya lambat banget, maka kita perlu ngeliat dalam time frame yang lebih minor. Time frame kecil. Gunanya buat apa sih ngeliat time frame kecil? Ya mencari potential entry yang bisa kita manfaatkan mungkin di luar dari itu. Jadi either kita makanan scalping atau misal kita mau ngincar untuk volatility nanti misalnya open di London session dan lain sebagainya. Kalau di sini teman-teman ngeliat salah satu area sebelum kita hit ke 72 ini ada di sini. Ya, salah satu area sebelum hit sejauh sana ada di sini. Ini di berapa? Yang teman-teman lihat ini di 2664, 2662. So menurut saya ini adalah salah satu area sell scalping yang bisa dimanfaatkan. Lower time frame 20 pips, that's actually enough. Teman-teman bisa manfaatkan selama 2662 nya nggak di breakout. Ini salah satu sell scalping yang bagus. Apakah ada buy scalping? Menurut saya nggak perlu sih, karena memang ini momentum dropping. Kecuali nanti ada tambahan momentum atau perubahan momentum yang terjadi di market, di mana pergerakan gold menjadi bullish. Nah ini baru nanti kita bisa mencari area-area untuk buy for scalping di XAUUSD. Tapi selama itu nggak ada, teman-teman kita fokus dulu, lihat pembentukan yang terjadi, strong dropping, maka mental kita berubah menjadi buyer yang sebelumnya buyer kita menjadi seller dulu.
ya sampai ada perubahan yang signifikan dalam market. Menurut saya ini akan lambat banget. Mungkin nanti di London session akan ada perubahan 1 candle 2 candle yang strong signifikan, tapi menurut saya akan lambat banget karena news lumayan banyak nanti minggu ini. Jadi ditunggu saja. So kalau misalnya saya bisa rangkum, sell 6264 ini tadi for scalping only, ya only for scalping. 10-15 pips teman-teman take profit sudah cukup. Kalau misalnya dikasih 30 sampai 40-an pips ke atas, itu hitung sebagai bonusan aja karena ngejarnya adalah time frame yang singkat. 7274 as long as 72 nggak di breakout, 8285 selama 82 nya nggak di breakout, baru nanti ya kita ngomonginnya tentu di area-area atas. Ini sudah masuk medium risk. Cuma untuk sekarang full focus within this level dulu aja. Sedangkan buy paling dekat 4846 as long as 48 nggak di breakout, baru 38 dan baru nanti masuk ke area 2826. Itu 2826 ini jauh lebih bawah, bedanya hampir berapa 200 pips ya dari harga yang kita harapkan di zona pertama. Jadi kita hopefully for the best kita bisa dapatkan nanti di trading hari ini. Itu saja untuk sekarang, nggak ada perubahan yang signifikan. Mungkin di news nanti lumayan signifikan karena banyak news yang akan rilis. Semoga membantu untuk teman-teman grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman di publik, kalian bisa tonton ulang lagi live ini atau nanti bisa menonton video mapping yang saya upload untuk XAUUSD. Bye-bye.